Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6-11 yang berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita sedang menghadapi masa-masa yang buat banyak orang bisa dikatakan adalah masa-masa yang sulit. Bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan untuk menjalani masa-masa yang sulit yang terjadi ini, sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya dan menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam masa-masa sulit ini, Tuhan sanggup untuk melengkapi dan mengokohkan kita. Ada 3 rahasia agar setiap kita dapat mengalaminya. Yang pertama, rendahkanlah diri. Dalam ayat 6 mengatakan, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dalam masa sulit ini, kita belajar untuk merendahkan hidup kita kepada Tuhan. Kesombongan akan menghancurkan kita. Pada masa sekarang, apa yang dapat kita banggakan? Apa yang dapat kita andalkan? Tidak ada yang menjamin hidup kita. Masa ini, mari kita mau untuk terus belajar berjalan bersama Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati adalah sebuah sikap hati yang sadar sepenuhnya kebutuhan akan kehadiran Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Yang kedua, serahkanlah. Dalam ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memberikan rahasia yang sederhana untuk hidup berkemenangan, yaitu menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Kita khawatir itu hal yang lumrah,
Tapi Tuhan menyatakan jangan bawa kekhawatiran kita sendiri. Belajarlah menyerahkan kekhawatiran diri kita kepada Tuhan. Justru dalam kekhawatiran yang sedang kita hadapi ini, mari belajarlah untuk menyerahkan pada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penyerahan kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, "Aku khawatir tentang masa depanku. Aku khawatir tentang pekerjaanku. Aku khawatir akan anak-anakku. Aku khawatir tentang keluargaku. Aku memohonkan pertolongan-Mu dalam hidupku." Lihatlah, Tuhan akan sanggup berkarya dan akan menolong kita untuk menyelesaikan segala persoalan atau kekhawatiran kita. Yang ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. Dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarilah bahwa iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis ingin mengambil damai, sejahtera, dan berkat dalam hidup kita. Perhatikanlah bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 menyatakan bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Segala sesuatu yang negatif dari si jahat harus kita lawan dengan iman yang teguh, dengan memegang janji Tuhan, iya dan amin. Dan ingatlah bahwa kita harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit yang menggoncang iman kita, menguras kekuatan dan seringkali melemahkan pengharapan, firman Tuhan kembali datang kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat 6-11, bahwa menjadi pelita yang menerangi langkah kita dan memberikan strategi rohani yang sangat praktis untuk tetap bertahan dan bahkan bertumbuh dalam penderitaan. Ketika kita diajak untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ini bukan sekedar anjuran untuk menjadi lemah atau menyerah, tetapi sebuah seruan ilahi untuk mengakui keterbatasan kita dan menyadarkan seluruh hidup kita hanya kepada kekuatan dan kedaulatan Tuhan. Setelah kita merendahkan diri, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita mengabaikan realita hidup, melainkan kita memilih untuk percaya bahwa tangan Tuhan lebih sanggup memikul beban daripada pundak kita yang lemah. Penyerahan bukanlah kelemahan, melainkan keberanian yang sejati. Kita membawa semua ketakutan, rasa tidak aman, tekanan finansial, keraguan akan masa depan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Mampu. Tetapi jangan berhenti sampai di sana, sebab Tuhan juga memanggil kita untuk sadar dan berjaga-jaga, karena ada musuh yang aktif bernama iblis yang tidak pernah tidur dalam usahanya menghancurkan damai dan iman kita. Maka, sambil menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita juga dipanggil untuk aktif melawan tipu muslihat si jahat, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan iman yang teguh dan dengan senjata rohani, yaitu firman Tuhan yang hidup dan kekal. Kita tidak sendirian, sebab penderitaan yang kita alami bukanlah penderitaan yang unik. Banyak saudara seiman di seluruh dunia juga sedang melalui musim yang sama, dan penghiburan ini mengingatkan kita bahwa kita berada dalam keluarga rohani yang besar, dan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan satupun dari anak-anaknya berjalan sendirian di tengah badai. Akhir dari semuanya, jika kita tetap taat, tetap percaya, dan tetap berjaga-jaga, maka firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Artinya, kita akan keluar dari badai, bukan dalam keadaan remuk dan hancur, tetapi sebagai pribadi yang lebih kuat,
lebih kokoh, dan lebih menyerupai Kristus dari sebelumnya. Inilah rahasia kemenangan dalam masa sulit. Tetap rendah hati, tetap berserah, tetap berjaga, dan tetap berjalan bersama Tuhan, karena Dialah sumber kasih karunia yang tak berkesudahan dan kekuatan yang tidak pernah habis bagi setiap anak-anak-Nya yang berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Di tengah masa yang berat ini, kami datang kepadamu dengan hati yang tunduk dan jiwa yang rindu untuk tetap setia. Ajarlah kami untuk merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat, untuk tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kami sendiri, melainkan mempercayai kehendak-Mu yang sempurna. Kami juga belajar menyerahkan setiap kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini mengikat batin kami, sebab kami percaya Engkau memelihara kami dengan setia. Kuatkan kami agar tetap berjaga dan melawan setiap tipu daya iblis yang ingin menghancurkan damai dan pengharapan kami. Berikan kami iman yang teguh dan hati yang tetap terpaut pada janji-Mu, dan penuhi kami dengan damai sejahtera surgawi, agar kami dapat melewati masa-masa ini dengan sukacita dan kemenangan. Kiranya Engkau memperlengkapi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan mengokohkan kami, dan melalui semuanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan,
Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.